Berikut adalah daftar 30 pemain berusia di bawah 23 tahun yang dipanggil oleh pelatih kepala tim nasional U23 Nafouzi Zain untuk mengikuti pemusatan latihan skuad Harimau Malaya U23 yang dimulai pada Selasa 1 Juli 2025. Pemusatan latihan skuad Harimau Malaya U23 ini diadakan sebagai persiapan menjelang Piala Mandiri ASEAN U23 di Jakarta, Indonesia, yang akan dimulai pada 15 Juli mendatang. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Inilah hasilnya kalau pelatih hanya bermalas-malasan sampai-sampai saat tim nasional latihan pun dia ikut hadir padahal bukan tugasnya. Lihatlah sekarang bahkan kiper Christian Abad pun terlewat dari daftar. Dengan pemain biasa, kurang berkualitas yang dipilih, sebelum bertanding pun sudah kalah dari segi kebugaran dan bentuk fisik. Pelatih hanya mengambil waktu 2 minggu saja untuk latihan. Padahal negara lain serius menghadapi pertandingan U23 ini dengan latihan berbulan-bulan. Dari yang tidak bisa bermain sampai jadi mahir, dari kualitas buruk sudah jadi berkualitas. Ubahlah sikapmu, wahai pelatih Nafouzi. Aku mau menunggu alasan apa yang akan kamu berikan nanti setelah pertandingan, karena aku sangat yakin skuad ini akan kalah di semua pertandingan. Sehebat itukah Abad sampai segitunya? Panggilan pertama pelatih Peter, Abad dipanggil cuma buat ikut latihan. Nafouzi sudah lihat dia waktu itu. Kiper-kiper yang ada di daftar sekarang itu sudah main di tim nasional sejak U16. Jangan cuma karena rambut pirang saja jadi wajib dipanggil. Banyak juga yang rambut pirang tapi tidak bisa menyatu dengan yang rambut hitam. Sepak bola ini bukan olahraga individu, ini olahraga tim. Kalau hasilnya mengecewakan, tolong dapatkan pemain-pemain keturunan berdarah campuran yang memiliki akar di Malaysia untuk U23 ini. Nah, ini skuad pemain asli lokal banyak. Ribut saja lihat skuad senior kurang pemain anak lokal. Jangan kira manajemen FAM kerja asal-asalan. Skuad anak lokal Melayu tetap ada. Yang senior itu kita buat sparring dengan negara lain untuk ranking slot ke Piala Dunia. Pemain ini ada masa naik turunnya. Walaupun terlihat baik saat pemilihan bisa saja tidak bagus, jadi tetap gagal terpilih. Jika stamina di hari pemilihan tidak prima, juga bisa dicoret. Ini semua pemain lokal, nanti kita lihat saja prestasinya. Kalau disingkirkan, di awal terima saja. Jangan menuding sana-sini, itu memang level pemain lokal kita. Pemain berbangsa India sudah kembali naik bermunculan. Senang melihat ada nama-nama mereka. Kalau ada pemain berbangsa Cina juga pasti bagus. Kalau tidak salah, di bawah 18 tahun ada banyak talenta pemain Cina yang sedang menanjak. Ayo Malaysiaku. Ini tim, pemain lokal, kita lihat saja sejauh mana mereka bisa melaju. Semoga mereka ini bermain dengan sungguh-sungguh, menggunakan akal dan latihan yang telah mereka jalani demi negara Malaysia. Jangan bermain sepak bola seperti anak-anak sekolah taman kanak-kanak. Jangan malas mengejar bola, jangan hanya menunggu bola datang ke kaki semata, jangan memberi alasan ukuran badan dan sebagainya. Muak sekali melihat permainan sepak bola orang malas seperti itu. Ikutlah contoh teladan dari tim senior sepak bola Malaysia yang baru. Ini tim lokal 99%, saya mau lihat sejauh mana kemampuan mereka. Lawan Indonesia 21 Juli pasti seru, jangan sampai kalah. Kata komentator, kita butuh 10 lagi Arif Aiman di lapangan. Di sini kita sudah punya 1 Arif dan 5 Aiman. Kita hanya perlu 4 orang lagi untuk melengkapi 11 Arif Aiman. Anak lokal yang sering diagung-agungkan jangan sampai jadi santapan Indonesia. Kalau lawan Brunei sih, memang lewat, mudah menanglah. Strategi membingungkan lawan, nama berulang-ulang. Sekilas melihatnya seperti berita kematian, tolong perbaiki bagian penyuntingan ini ya Fam. Semoga yang terpilih berasal dari kalangan yang terbaik, bukan terpilih dari daftar yang sudah dipilih. Maksudnya, bukan hanya berputar di nama-nama yang itu-itu saja. Kenapa nama semua mirip-mirip? Nanti tidak pusing apa kalau mau panggil nama? Kalau panggil Aiman atau Dennis, semua nanti menoleh. Kenapa tim U23 ini tidak mengambil pemain keturunan dari kakek nenek mereka? Kita lihat pemain lokal main sampai mana kemampuannya, yang penting harus menang lawan anak lokal timnas Indonesia. Yang waktu itu marah karena pemain lokal tidak ada, bisalah nonton pertandingan ini. Sampai komentar, menang pun terasa kosong karena tidak ada pemain lokal. Mau dibilang buta pun serba salah. Ayo anak muda, buktikan kualitas pemain kita, jangan sampai kalah sama Indonesia. Pakai skuad yang sama salah, beri peluang skuad baru salah. Jadi apa yang benar? Nasib pemain lokal ada di tangan para pemain ini. Kalau mereka gagal, setelah ini tim U23 dan U20 pun bisa memanggil pemain keturunan.